Selamat siang ya semuanya. Jadi saya mohon maaf ini untuk kelas kewirausahaan B ya. Karena Jumat 2 kali berturut-turut kemarin saya ada rapat sehingga kita terpending untuk perkuliahan. Lalu juga saya pengennya kan Jumat siang itu saya langsung record gitu ya untuk materi share ke kalian, tapi memang mohon maaf karena terbatasan waktu dan lain sebagainya sehingga saya belum bisa, karena kebetulan Sabtu aja ada bimbingan ya, 3 bimbingan online Vicon gitu, terus Minggu juga Sabtu sore itu pun juga ada ngurus PKN, terus Minggu itu ada pengabdian, jadi memang mohon maaf nih baru bisa untuk melanjutin recordnya ya. Terus saya juga baru ngeh ketika yang pagi saya share gitu ya, mungkin karena faktor internetnya nggak gitu kuat sehingga agak bukan agak lagi ya, nggak gitu jelas buat kedengaran ke kalian deh. Jadi oke, mungkin saya ini aja deh, saya ulang ya. Jadi melanjutkan materi yang minggu kedua gitu ya. Minggu kedua yang eh, ketika cek kembali dia di minggu kedua itu kan saya menyampaikan terkait pengertian kewirausahaan ya, pengertian kewirausahaan itu seperti apa. Jadi poinnya adalah bagaimana seseorang itu berani mengambil risiko untuk menciptakan inovasi ya. Ada berani risiko, ada daya upaya. Di sini daya upaya untuk kita uh, memunculkan atau membuat suatu inovasi. Nah, kemarin juga sudah kita bahas gitu ya, bagaimana seseorang itu berani ya, berani mengambil risiko. Seseorang itu akan memiliki ya kemauan untuk bisa berani memulai ketika seorang itu merasa siap. Jadi bagaimana kita bisa menyiapkan diri kita untuk berani mengambil risiko gitu ya. Berarti bagaimana kita meningkatkan kemampuan kita agar kita itu bisa siap. Dan dengan kita siap, kita akan berlatih untuk bisa. Ya, lalu kemarin juga dikaitkan dengan apakah menjadi seorang entrepreneur itu kemampuan yang itu dari genetik gitu. Seorang entrepreneur sukses itu berarti harus dilahirkan dari seorang entrepreneur juga. Enggak, karena ability ya. Memang ketika kita terlahir dari lingkungan entrepreneur itu kita memiliki kelebihan. Ya, kelebihannya apa? Dari aspek lingkungan gitu. Eh, karena menjadi seorang entrepreneur itu kan harus memiliki mental ya, mental yang dia di sini berani mengambil resiko. Dengan dia itu sudah mengetahui mungkin situasi bagaimana dunia entrepreneur, memungkinkan dia memang secara mental untuk beraninya itu berbeda gitu dengan orang-orang yang mungkin memang secara lingkungan mereka belum mengenal entrepreneur. Dan mungkin juga gimana Bu, karakter orang itu misalnya orang berani dan enggak itu kan kembali ke karakter juga. Ada orang-orang yang karakter yang berani gitu loh, menghadapi sesuatu dia akan cepat untuk berani. Tapi ada beberapa orang yang itu dia tuh pemalu, dia tuh eh, istilahnya nggak suka gitu loh dengan hal yang berbau resiko gitu. Terus bagaimana? Itu kan juga faktor berani itu genetik. Ya, memang kalau dari segi istilahnya ya karakter kita ya, jadi apakah orang itu pemalu, apakah orang itu memang ada faktor itu. Cuman kembali lagi ini adalah ability yang istilahnya orang yang terlahir dari genetik entrepreneur itu ibaratkan dia udah colong start dulu dan dia dalam lingkungan yang kondusif. Tapi bukan berarti itu penentu kesuksesan seorang entrepreneur gitu. Seorang yang tidak terlahir dari keluarga entrepreneur pun bisa menjadi entrepreneur ketika dia memang membekali diri yang cukup gitu ya. Dengan dia tuh mampu gitu, mampu secara intelektual, dia mampu secara bagaimana pengelolaan atau manajemen usaha itu sendiri ya. Lalu di sini saya melanjutkan, kemarin kita membahas juga terkait inovasi ya. Jadi bagaimana inovasi itu bisa muncul. Ya, inovasi itu ada hal yang baru, ya, hal baru atau pembaruan. Inovasi itu akan ada muncul ketika kita tuh mencoba untuk membuat ya, berkreatif ya, kreativitas. Kalau kita tidak melakukan kreativitas, maka inovasi itu ya tidak akan mungkin gitu loh bisa muncul. Sehingga gimana caranya untuk kita bisa memunculkan inovasi itu ya kita harus berani mencoba, karena kalau kita nggak nyoba itu ya nggak akan mungkin bisa bisa muncul gitu loh suatu inovasi itu. Lalu misalnya di sini ngomongin
berani berkreativitas gitu ya, mencoba. Seseorang bisa melakukan kreativitas itu ketika seseorang itu memiliki ide. Nah, sekarang berarti ujung tombaknya adalah bagaimana seseorang itu bisa menemukan ide agar dia tuh bisa melakukan kreativitas dan dia tuh bisa melakukan inovasi, memiliki inovasi gitu ya. Lalu kemarin juga sudah kita bahas bagaimana seseorang itu bisa muncul ide, mulai dari yang otodidak sampai istilahnya kita menerapkan ilmu pengetahuan kita. Ya, mulai dari otodidak ATM, kita harus banyak-banyak berliterasi untuk melihat misalnya usaha sejenis usaha kita seperti apa. Lalu misalnya dengan kita secara pengetahuan ya, kita perlu namanya lagi zaman sekarang gitu, 5 tahun terakhir ini memang teknologi itu pesat banget gitu loh. Banyak hal yang bisa kita berikan inovasi dengan kita pendekatan teknologi. Apalagi untuk generasi kalian yang tingkat adaptasi dalam menggunakan teknologi itu sangat cepat sehingga akan menguntungkan bagi usaha kalian ketika kalian itu menerapkan teknologi dalam inovasi kalian. Ya, terus terkait riset ya. Jadi riset itu penting juga. Makanya mungkin kalau kalian melihat perusahaan besar gitu ya, mereka selalu ada divisi misalnya R&D, Research and Development, dan mereka pun dari penganggaran perusahaan gitu ya, itu pasti ada anggaran untuk dia khususkan untuk riset. Karena apa? Dengan kita memiliki riset ya, hasil riset itu bisa menjadi bahan kajian untuk kita bisa memunculkan suatu inovasi. Ya, jadi ini tadi terkait kreativitas, ide ya, ide, kreativitas dan inovasi. Ya, lalu terkait misalnya ya, kalau saya ngomong menjadi entrepreneur itu berproses ya. Kalau kalian mungkin melihat bagaimana sosok entrepreneur sukses, mereka tuh juga nggak instan untuk bisa berhasil. Mereka harus mungkin melewati jatuh bangunnya kehidupan gitu untuk mereka tuh bisa seperti sekarang. Jadi bagaimana kita berproses gitu, membangun lingkungan yang itu kita bisa berkreativitas dan menciptakan inovasi untuk produk ataupun jasa kita. Ya, mungkin ada beberapa hal ini yang perlu dipertimbangkan gitu ya dari orang, dari organisasi dan bagaimana pembagian tugas dalam organisasi. Ya, yang menjadi dasar utama adalah personnya dulu, orangnya dulu, motivasi ya. Karena dunia entrepreneur itu adalah dunia yang penuh dengan ketidakpastian yang kita memang selalu dihadapkan dengan resiko. Makanya kita harus bisa gitu dalam arti analitik konseptual dan bisa berani mengambil resiko untuk melalui setiap tahapan dalam perubahan yang ada di dunia entrepreneur gitu. Dan motivasi ini juga menjadi dasar seseorang itu untuk mau mengeluarkan daya upaya, mau untuk mengimprove skillnya. Misalnya saya nggak paham gimana ngelola usaha bidang, misalnya kalian di peternakan pengolahan daging, susu dan lain sebagainya. Nah, awal itu memang motivasi gitu, niat, motivasi, baru selanjutnya ketika sudah ada niat, bagaimana kita memunculkan kemauan diri untuk kita tuh belajar gitu. Kita harus berliterasi, kita harus istilahnya memberikan nutrien yang cukup buat diri kita agar kita itu tahu usaha yang kita geluti itu seperti apa. Jatuh bangunnya misalnya kita belajar dari usaha sejenis yang sudah berkembang, kita belajar mungkin misalnya kita riset kecil-kecilan ke segmen pasar kita, lalu kita misalnya ikut conference, kita ikut kegiatan-kegiatan yang itu mengupgrade gitu loh secara skill kita, itu akan menjadi bekal yang sangat baik buat nutrisi emosi kita dan secara psikologis karena person itu ada dasar ke semuanya gitu Pak. Ketika secara mental seorang entrepreneur itu enggak tough gitu ya, dia akan terombang-ambing misalnya dengan misalnya kayak sekarang pandemi, terus misalnya perubahan keinginan konsumen dan lain sebagainya itu kan sangat berfluktuasi gitu sehingga memang yang perlu sangat dikuatkan di awal itu adalah bagaimana orangnya, bagaimana kita memang beneran sudah bulat tekad, motivasi ada dan bagaimana kita meningkatkan kapabilitas kita agar kita tuh bisa mempertahankan secara mental kita. Ya, terus lingkungan organisasi ya. Lingkungan organisasi ini bisa internal dan eksternal. Internalnya itu siapa? Internal itu ada orang-orang yang di dalam organisasi kita. Jadi misalnya kita ada partner, kita ada karyawan, kita ada supplier mungkin. Ya, orang-orang yang dalam organisasi kita itu kan tentunya memberikan kontribusi terhadap usaha kita. Jadi bagaimana sih etos kerja orang-orang di dalam organisasi kita, bagaimana sih budaya kerja kita dalam membangun kita usaha kita gitu ya. Lalu lingkungan yang eksternal, misalnya dari
bagaimana fluktuasi harga ya, harga itu kan uncontrol kita. Terus bagaimana misalnya inflasi, bagaimana permintaan pasar, bagaimana mungkin perubahan eksternal, misalnya ada bencana, ada pandemi dan lain sebagainya, itu adalah eksternal. Di mana ya di sinilah kalau kalian misalnya ngelihat banyak hal yang berubah, apalagi kondisi pandemi sekarang yang mungkin kalau kalau kita melihat banyak dari karyawan pun banyak PHK, banyak UMKM dan lain sebagainya, ketika tidak bisa beradaptasi dengan perubahan pun mereka banyak risikonya gitu. Sehingga memang eksternal apalagi yang di luar kontrol kita itu yang menjadi tantangan gitu loh. Bukan berarti apa namanya, kita kita bisa menghindari itu karena namanya perubahan eksternal itu nggak bisa dihindari gitu. Tapi bagaimana kita menyikapi agar keadaan kita tetap stabil gitu, walaupun di antara ketidakpastian. Jadi misalnya nih, karena misalnya kalian jualan produk olahan gitu ya, olahan pangan. Misalnya kondisi pandemi yang sekarang physical distancing dan banyak orang yang mungkin nongkrongnya berkurang dibandingkan yang dulu. Bisa aja kita mengantisipasi misalnya kita ada inovasi pemasaran. Jadi orang-orang yang stay at home gitu ya, bagaimana tetap bisa menjangkau produk kita. Lalu misalnya kita banyak ada misalnya di pemasaran juga inovasi pemasaran, misalnya dengan promo dalam arti di sini misalnya ada package gitu, misalnya paket apa dengan nanti potongan harga sekian gitu, itu pun bisa, itu dari inovasi pemasaran. Atau mungkin kita juga bisa untuk misalnya lebih safe lagi, jadi produksi kita misalnya kita sesuaikan dengan order gitu, jadi kita ada syarat ketentuan karena mungkin kita terbatas banget, jadi sesuai pre-order misalnya. Jadi banyak mungkin hal-hal yang kita harus memang otak-atik di situ ketika memang kita menghadapi lingkungan yang berubah. Ya, lalu pembagian kerja. Nah, ini terkait dengan orang-orang di dalam internal organisasi kita. Karena namanya seorang entrepreneur itu ya sangat membutuhkan jiwa leadership dan kemampuan manajemen. Halo, Assalamualaikum. Enggak, ini di kampus. Saya masih kelas. Ya, ya, ya. Ya, oke. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi terkait pembagian tugas gitu ya dalam organisasi kita. Jadi the right man on the right place. Seorang entrepreneur itu harus memiliki kemampuan leadership dan kemampuan manajemen. Bagaimana dia mengatur, mengelola orang-orang dalam organisasinya gitu ya. Ketika seorang entrepreneur itu misalnya dalam pembagian tugas itu sesuai dengan kemampuan. Jadi misalnya nih, di bagian-bagian tertentu kan memiliki ke kebutuhan ya, requirement-nya beda-beda. Misalnya kita naruh orang di marketing, pastinya kita membutuhkan orang-orang yang di situ public speaking-nya bagus, dia secara sosialnya bisa gitu ya. Kalau kita membutuhkan misalnya di kasir, di keuangan, kita butuh orang-orang yang teliti gitu. Jadi kita perlu gitu loh, seorang entrepreneur itu leadership-nya jalan, jadi dia bisa memotivasi dan dia tuh juga bisa mengenali gitu loh, potensi dari orang-orang di dalam lingkungan internal itu agar apa? Agar bisa melakukan pembagian tugasnya itu dengan tepat. Ya. Lalu, nah ini sekilas ya terkait proses kewirausahaan. Jadi namanya seorang entrepreneur itu kan harus berani mengambil risiko untuk dia tuh bertindak. Nah, bertindak yang tepat itulah sesuai dengan konsep analitis ya. Ya, terkonsep analitis dan itu berdasarkan pertimbangan manajemen yang sudah dia lakukan gitu. Dalam dia pengembangan mulai dari ide, kreativitas sampai inovasi. Ya karena kenapa? Inovasi dan kreativitas dan inovasi itu kan akan muncul ketika di sini ada ide gagasan dan kita akan memiliki gagasan itu kan ketika kita sudah memiliki kemampuan yang cukup untuk kita secara intelektual berkreasi gitu. Misalnya kita dapat ide produk apa yang in sekarang, produk apa yang digemari dan lain sebagainya. Ya. Terus nah ini modal kewirausahaan. Jadi menjadi seorang entrepreneur. Jadi mungkin banyak yang harus kita persiapkan sebenarnya, cuman secara gambaran umumnya bisa dari ini.
tadi untuk kita bisa memunculkan ide, kita harus memiliki materi yang cukup. Kita harus istilahnya berliterasi, kita harus mencari tahu dan lain sebagainya untuk kita bisa memunculkan ide. Sehingga dalam kewirausahaan itu kita butuh modal intelektual gitu loh. Modal intelektual di mana ini bukan berarti harus yang pinter gitu. Bukan yang harus secara nilai akademisnya tinggi, nggak gitu. Yang dimaksud modal intelektual ini adalah seseorang yang ingin selalu berkembang, dalam arti dia selalu membekali dirinya dengan kapabilitas gitu. Dia ingin selalu mengimprove dirinya. Ada hal baru dia penasaran cari tahu. Jadi dia selalu membekali dirinya gitu. Dan ketika dia itu semakin ingin ya, karena filosofinya gini deh, kalian kalau semakin belajar itu merasa semakin kurang dan kalian akan lebih haus lagi terhadap pengetahuan-pengetahuan baru. Beda dengan orang itu yang nggak pernah belajar, yang merasa dirinya itu udah cukup gitu. Nah, inilah orang-orang yang selalu ingin bisa berkembang gitu, selalu ingin bisa membekali dirinya dengan pengetahuan keterampilan ini memungkinkan memang bisa ya menemukan ide-ide baru untuk inovasinya dia ya. Lalu yang kedua, modal secara sosial ya, sosial dan moral. Kita tuh kan entrepreneur itu memiliki produk ataupun jasa itu kan ya kita untuk manusia gitu, dimana kita butuh ya, butuh di sini untuk tahu keinginan dan kebutuhan orang itu seperti apa. Dan kita misalnya ya di negara kita di Indonesia gitu, pastinya nanti konsep entrepreneur kita juga mungkin bisa berbeda dengan misal di negara maju yang misalnya nih terkait kalau kalian di peternakan yang paling menguntungkan itu adalah peternakan babi ya enggak, karena ingat 70% dari biaya produksi itu kan dari pakan, dan babi itu bisa istilahnya untuk pakan itu kalian bisa istilahnya ada inovasi pakan macam-macam yang kalian tuh nggak biayanya nggak banyak gitu. Dan saya dulu praktikum babi langsung ya, jadi beneran ngurusin babi gitu. Jadi kalau kalian lihat misalnya broiler, iya untung. Tapi kalau kalian ngelihat ke usaha babi itu tuh lebih untung. Tapi apakah itu bisa diterapkan di kita? Mungkin bisa, tapi tidak semua daerah gitu ya. Jadi kita perlu cek gitu loh modal moralnya, apakah usaha ini diterima di lingkungan ini gitu. Lalu secara sosial juga bagaimana kita membangun hubungan yang baik ya antara diri kita di internal ke karyawan, ke misalnya kolega gitu, atau juga ke konsumen. Karena ya itu tadi yang kita hadapin tuh orang yang punya rasa gitu, nggak bisa itu asal. Sehingga dalam menjadi entrepreneur itu harus peka gitu, secara moral dan sosialnya tuh harus tetap dijaga. Ya, lalu yang selanjutnya modal mental. Jadi modal mental ini adalah hal yang perlu kita siapkan. Karena apa? Seseorang tadi membutuhkan konsistensi dalam arti niat ya, keinginan dia untuk memulai usaha, lalu istilahnya motivasinya dia untuk bisa mengimprove ya itu berarti mental dia gitu. Ketika seseorang tidak memiliki mental yang stabil, yang cukup gitu, dengan mungkin oke, minggu pertama, kedua lancar, minggu ketiga mulai lesu. Ketika lesu dia ikutan mentalnya nggak stabil, atau misalnya ketika udah nggak stabil itu kan kita nggak bisa berpikir realistis dan positif untuk kita bisa mencari solusi masalah, sehingga butuh kita tuh secara mental itu yang kuat ya. Lalu material. Ya, material ini juga menjadi hal yang penting ya. Bukan berarti yang terpenting, tapi ini menjadi hal yang penentu juga. Kalau kita nggak punya modal material, nggak akan bisa jalan. Nah, ini juga yang menjadi alasan banyak orang ketika mau jadi entrepreneur, oh iya nanti ngumpulin modal dulu deh, oh kerja dulu deh, cari uang dulu deh, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ke material ini walaupun mungkin ya ini penting ya, tapi ada kok caranya untuk kita bisa dapat itu sekalipun kalian mahasiswa gitu ya. Misalnya nih, sambil contoh, banyak hibah yang itu diperuntukkan untuk mahasiswa, ya. Itu bisa menjadi istilahnya pijakan pertama untuk kalian mencoba, walaupun mungkin hibah itu nggak seberapa, tapi dengan kita memasuki dunia usaha itu kita belajar gitu loh, belajar bagaimana lika-likunya, bagaimana sih memulai, bagaimana manajemen, bagaimana kita mengelola konsumen dan lain sebagainya. Lalu ketika udah fresh graduate, gimana kalau dan kalau ini saya nggak nyarankan ya, misalnya kayak kalian mungkin nggak ada modal dari orang tua. Saya nggak menyarankan misalnya pinjam di bank gitu, karena bank itu kan pinjam dan kita harus mengembalikan, dan mungkin di awal-awal
akan ada tantangan untuk kita, istilahnya mungkin ya impas itu akan udah alhamdulillah gitu. Mungkin awal-awal emang kita harus merugi dalam kurun waktu tertentu baru kita nanti stabil dan kita bisa rise gitu. Tapi bukan berarti istilahnya bisa kalau bank terakhir lah kalau udah kepepet banget nggak ini barulah boleh pinjem. Nah kalau nggak pinjem bank gimana caranya dapat modal? Banyak loh ya, kalau kalian tahu banyak itu investor, angelis investor tuh banyak banget. Ya memang tantangannya adalah kita memang harus bisa mengemas usaha kita dalam proposal yang itu bisa disukai oleh investor sehingga investor itu mau mendanai kita gitu. Jadi memang ya semuanya itu butuh upaya. Kita harus bisa gimana sih caranya menyusun proposal yang istilahnya menarik gitu untuk investor mau mendanai kita. Ya, jadi tapi bukan berarti eh, ini tuh terbatas gitu loh modal materialnya. Kita bisa kok, memang harus ada proses dan usaha untuk kita bisa mendapatkan modal material itu. Ya, jadi ini dasarnya ada modal intelektual, sosial, moral, mental, dan material yang memang combine gitu. Kesemuanya memang harus balance. Ya, lalu ya terkait usaha. Jadi mungkin kalau kalian di peternakan pertanian gitu ya, kita ngurusin pangan yang dimana di situ luas sekali apalagi produk ya kita bisa macam-macam gitu loh untuk produknya ya. Lalu saya masuk ke peran deh, peran wirausaha. Jadi kalau kemarin kalian sudah tahu bahwa misalnya saya kemarin bikin bikin perumpamaan kalau semua misalnya 1 tahun lulusan Undip aja berapa, kalau semua mindsetnya cari kerja berapa perusahaan harus membuka gitu ya. Jadi kalau kita ya sekian persen lah ya kemarin ya misalnya hanya 10-20% dari kita yang lulus itu mau menggeluti usaha gitu ya. Kita tuh bisa mengurangi pengangguran, minimal pengangguran diri sendiri gitu ya. Selanjutnya kita juga bisa mengurangi pengangguran orang lain misalnya partner, karyawan dan lain sebagainya. Nah, dengan kita mengurangi pengangguran itu kita bisa memberikan dampak ke ya peningkatan taraf hidup orang itu kan daripada dia nganggur misalnya apalagi kalau usaha kalian udah berkembang gitu ya, itu kan banyak yang kalau perusahaan-perusahaan itu atau usaha-usaha itu memang mengambilnya dari lingkungan sekitar sehingga ya ini juga akan mampu meningkatkan taraf hidup lingkungan usaha kalian gitu ya. Lalu mungkin meluasnya ini juga bisa sampai ke kemajuan perekonomian karena apa? Selain karena faktor pajak ya, selain karena faktor pajak PDP, kita karena faktor ya semakin banyak orang yang menjalani entrepreneur tadi semakin berkurang pengangguran, semakin banyak yang bisa mandiri tanpa bergantung dengan mengandalkan apply job ke perusahaan dan mungkin juga misalnya kita mengurangi pengangguran itu pun juga eh, istilahnya ketika dalam komunitas-komunitas masyarakat ya satu daerah lain gitu semakin berkurang pengangguran, pastinya di situ juga secara taraf pendapatan perorangan ya, pendapatan per kapita di wilayah itu kan juga berbeda gitu, sehingga itu juga secara jangka panjang itu akan mempengaruhi perekonomian suatu negara. Ya, lalu juga dengan kita mengembangkan kewirausahaan itu juga memiliki peran untuk kita mengurangi ketergantungan karena apa? Ya, misalnya semua orang ya ini yang harus menerapkan prinsip entrepreneur ya, tidak hanya sekedar jualan ya, tapi kita memberikan suatu inovasi yang itu sesuai dengan kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Maka kita kan bisa mengurangi ketergantungan ya, ketergantungan dengan apalagi yang untuk impor ya. Di situ bisa kita memberikan dampak sampai ke situ. Ya, dan kita juga sebagai entrepreneur ketika di sini inovasi kita based on kebutuhan masyarakat gitu ya, kita berarti bisa memenuhi kebutuhan lingkungan kita. Ya, terus nah ini mungkin kalian nggak ada ngambil mata kuliah sosiologi pedesaan ya. Jadi dalam mata kuliah itu ada di chapter kemiskinan gitu ya. Ada beberapa upaya jangka panjang mengentasan kemiskinan. Itu bisa dengan pemberdayaan masyarakat ataupun kewirausahaan. Karena apa? Kewirausahaan ini juga menjadi salah satu indikator negara maju gitu. Karena semakin banyak entrepreneur yang berkembang gitu ya, maka dia suatu negara itu memang bisa menghidupi dirinya sendiri gitu, mandiri dia tanpa bergantung gitu loh kepada pemerintah. Nah, indikatornya negara maju itu berapa persen dari jumlah penduduk yang menjalankan entrepreneur, yaitu 2% untuk entrepreneur yang skala sedang ke besar gitu ya, dan 20% untuk entrepreneur kecil. Ya, karena semakin banyak entrepreneur itu akan memberikan dampak yang secara sosial, ya, ekonomi, dan secara lingkungan juga.
ya. Terus yang tadi saya kaitkan misalnya dengan pajak gitu ya, karena sektor UMKM itu di Indonesia ini data tahun lalu itu menyumbang lebih dari 30% dari PDB negara. Ya, sehingga bayangkan padahal kalian kalau ingat utang negara kita ya, apalagi sekarang kondisi kayak gini udah menambah lagi gitu ya. Kita menjadi mungkin memang nggak instan 1-2 tahun gitu, tapi cuman upaya yang bisa dilakukan generasi muda itu adalah ya kalian menggiatkan entrepreneur itu, karena dengan ini mungkin gitu ya kita akan bisa mengurangi pengangguran tadi, dimana kalau kita bisa mengurangi pengangguran itu akan memberikan dampak gitu ke orang-orang di sekitar usaha kita. Ya, oke, ini beberapa manfaat, sasaran nanti mungkin coba karena ini ya coba dibaca, nanti kita diskusi dari hari Jumatnya, ya. Oke, mungkin yang sesi ini kebetulan ini pas jam 12 saya harus sholat dan jam 1 ada kelas yang lain lagi. Jadi nanti untuk bagian motivasi kewirausahaan gitu ya, motif kewirausahaan nanti akan saya lanjutkan. Ya, oke, terima kasih.